Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran Balaghah. Hari ini kita akan melanjutkan keterangan yang kemarin tentang isnad akli. Isnad akli bagian yang kedua. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Wala hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati tabi'in ulama ilmu sanifin wa jamil malaikatil muqarrabin sultanul awliya syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu sultanul awliya syekh biasana syadi liradan wala sairil awliya ila dalafil arabi wala jam sairil awliya dalafi jawa siratal madul sunnati sahwa husan kiamasan fadal kitab Syekh Abdul Rahman al-Akhdari wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina wala jami'il masyaitan babras kullihim la jam masyaitan nanya kullihim jam masyaitan bayrang kullihim jam masyaitan jasa kullihim nafa'ana Allah bi ulumih bidharini amin wa ila jami' talamidan dan midatin nama kanu khususan jami'il talamidan dan midatin fi madrasah Fatah Hashim nafa'ana Allah bi ulumihim nafa'ana Allah ulumahum ya Syaulillahi lana walamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, ini kemarin sudah kita maknai semua, yakni hari ini kita akan mulai menerangkan wasani ayyusna dalil malabis. Laisa lahu yubana kasaubin labisin. Kemarin sudah kita maknani, jadi hari ini tinggal saya terangkan saja. Sedikit mereview pertemuan yang kemarin bahwasanya setiap kata itu mengandung unsur makna hakikat atau makna asli. Ada yang mengandung makna majazi. Makna majazi itu makna yang bukan sebenarnya, bukan aslinya. Dan ada hakikat itu bisa dilihat dari hakikat mutakalim, ada yang dilihat dari hakikat lafziyah. Hakikat mutakalim itu ya keimanan, keyakinan seseorang ketika mengucapkan itu. Seperti ketika ada orang Islam mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu, itu berarti lafdzon wa maknan wa i'tiqadan. Lafadznya ya hakiki, keyakinannya ya hakiki, maknanya ya hakiki. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lafadznya tidak mengandung makna majas. Keyakinan mutakalim juga hakiki, bahwasanya orang mukmin mengatakan memang segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah. Nah, ada yang makna majazi dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas khusus tentang majas. Membahas tentang khusus majas. Dan majas ini nanti kita akan menemukan bab ini lebih jelas dan detail itu ada di juz 2 bab bayan. Setelah bab tasbih di sana ada bab majas. Nah, ini sekedar awalan lah ya. Meskipun nanti tidak akan saya terangkan secara detail, tapi paling tidak kalian paham pendahuluannya. Anak-anak, silakan disimak di buku kalian masing-masing. Ini di buku kalian tidak ada, tidak begitu dijelaskan. Karena sudah saya lihat ternyata yang diterangkan di sana lebih hakikat akli. Tapi karena nadhamnya di sana ada tentang majas akli, ya harus saya terangkan juga. Isnad majas akli. Sebutan lain adalah isnad akli, isnad majazi atau majas akli atau kalam majas. Itu nama lainnya.
dan maknanya sama itu. Apa itu? Nah, ini. Menyandarkan fiil atau yang semakna pada ma'mul yang berhubungan dengan fiil atau malabis yang semestinya tidak disandarkan padanya, tapi dengan cara ditakwili. Ditakwil itu ya dihubung-hubungkan. Cara bahasa kasarnya itu yang paling simpel itu menyandarkan sesuatu pada yang tidak semestinya. Contoh kayak begini. Ada orang tanya, mau kemana? Jalan-jalan. Tapi faktanya dia menggunakan sepeda, menggunakan mobil, dan itu berarti termasuk majas. Majas adadiyah yang ada korinah adat. Nah, kebiasaan orang bepergian, orang gelinong-gelinong, ada yang pakai kaki, jalan kaki betul. Kata jalan itu kan sesungguhnya makna hakikatnya kan menggunakan kaki. Tapi loh kalau ternyata menggunakan mobil, nah itu termasuk kategori kalam majas. Dan banyaklah contoh-contoh dalam ucapan kita yang kadang kita nggak kita sadari itu adalah kalam majas. Satu contoh di sini adalah saubun labisun. Saubun utai pakaian labisun kang wong kang gawe. Labisun itu kan termasuk isim fa'il. Harusnya isim fa'il itu ya mensifati sebuah pekerjaan, bukan mensifati sebuah benda. Artinya itu kan saubun labisun pakaian yang memakai. Tapi kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan kata saubun labisun, pakaian yang memakai itu adalah orang menggunakan pakaian. Nah, ini yang dimaksud menyandarkan sesuatu tidak pada semestinya. Harusnya pakai apa? Saubun malbusun. Pakaian yang dipakai. Lafadz labisun adalah isim fa'il yang semestinya digunakan untuk mensifati fa'il. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan kata itu kalau dijabarkan menjadi labisa zaidun sauban. Itu aslinya labisa menggawe sapa zaidun zaid sauban ing pakaian. Jadi kalau saubun labisun tapi orang paham itu maksudnya adalah pakaian yang dipakai, bukan pakaian yang memakai. Contoh lagi, naharuhu soimun, siangnya puasa. Atau siangnya yang puasa. Soimun itu kan termasuk isim fa'il. Nah, harusnya isim fa'il itu kan mensifati orangnya, fa'ilnya gitu. Nah, tapi dengan kata siangnya yang puasa itu kita paham bahwasanya yang dimaksud adalah kalau kita jabarkan menjadi soma zaidun naharuhu. Zaid siangnya puasa. Jadi namanya menyandarkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi masih kerangka bisa difahami. Ini namanya isnad majas akli namanya. Nanti mungkin kalian ketika ngomong-ngomong itu ini bisa kita, kalau kita sudah mengetahui ini kita akan bisa identifikasi loh kok bisa itu disandarkan seperti itu. Harusnya kan begini. Tapi kita bisa paham. Maksudnya paham. Oke, kita lanjut. Macam-macamnya ya, macam-macam alaqah itu hubungan. Alaqah itu maknanya hubungan. Nanti kita jelaskan lebih detailnya di bab asli majas, di bab majasnya. Jadi contoh seperti saubun labisun, sama dengannya itu maksudnya seharusnya adalah saubun malbusun, pakaian yang dipakai. Atau labisa zaidun sauban, Zaid memakai pakaian atau siapapun. Kemudian isim maf'ul, sailun muf'amun. Ini kalau dimaknani itu banjir yang apa ya? Yang menggenangi. Kalau dijabarkan af'ama asailu alwadi dan seterusnya dan seterusnya. Seperti lagi di sana ada masdar jaddajiduhu, itu pembuangan kata ar-rajulu fi jiddihi dan seterusnya. Ini tidak begitu akan saya bahas karena nanti ada pembahasan
detailnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya setiap kalam itu akan mengandung unsur hakikat dan majas dalam segi lafziyah, ya, dalam segi lafziyah. Secara keyakinan mutakalim, ya, hakikat mutakalim juga sama. Ada makna hakikat dan ada yang makna majasi. Contohnya begini, Umbin, minumlah obat ini, kamu akan sembuh. Secara hakikat mutakalim itu majas, kenapa? Enggak mungkin obat itu yang menyembuhkan, tapi hakikatnya tetap dia menyatakan dalam hati Allah yang menyembuhkan. Nah, tapi secara susunan lafzi betul, gitu loh. Minumlah obat ini, hakikatnya kan memang minum obat, tapi secara hakikat keyakinan mutakalim tetap mengatakan Allah yang menyembuhkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang majas akli. Kalau kemarin kita sudah hakikat akli, ya. Musnad dan musnad ilaih berupa hakikat lughawi. Ini sudah kita terangkan kemarin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, maka akan bertambahlah iman mereka. Pertanyaannya adalah, ini lafadz ini adalah lafadz hakikat. Secara lafziyah itu tidak mengandung unsur makna majas. Yang pertama, musnad dan musnad ilaihnya berupa hakikat. Lafadz ini kita maknani secara hakikat, secara maknawiyah, makna hakikat. Artinya apa? Tidak ada lafadz yang menggunakan makna majas. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, imannya bertambah. Gitu ya. Hakikat, makna asli. Tapi secara keyakinan mutakalim, ya hakikatnya apa? Allah, tetap hakikatnya Allah. Jadi keyakinan mutakalim menggunakan keyakinan hakikat. Nah, begitu. Hakikatnya Allah yang menjadikan orang itu bertambah imannya lantaran membaca Al-Qur'an atau dibacakan Al-Qur'an. Ini secara lafziyah, lafadz ini tidak mengandung unsur majas. Tapi secara keyakinan dia menggunakan hakikat keyakinannya bahwasanya Allah yang menjadikan keimanannya bertambah. Tapi secara lafzi tidak ada lafadz di sini yang mengandung unsur makna majas. Asli dimaknani hakikat, makna hakikat. Makna hakikat itu makna asli lah, makna asli. Jadi lawannya hakikat itu majas. Jadi kalau secara bahasa makna hakikat itu ya makna asli. Makna majas secara hakikatnya itu berarti secara maknawiyahnya itu adalah makna bukan asli. Sekali lagi, makna hakikat itu berarti makna asli, kalau makna majas makna bukan asli. Tapi harus dicarikan makna yang lain yang cocok gitu. Itu namanya makna majas. Lah, contoh yang pertama ini adalah musnad dan musnad ilaihnya berupa makna hakikat. Tuliyat itu ya dibacakan. Ayatuhu jadi tuliyat ini menjadi musnad, ayatuhu menjadi musnad ilaih. Dua-duanya bermakna hakikat, makna asli, bukan makna majas. Yang kedua, musnad dan musnad ilaihnya berupa majas. Majas lughawi, artinya lafadznya itu menggunakan makna majas. Ahya al-bahru zaidan.
Ahya yang aslinya maknanya adalah menghidupkan berganti menjadi makna memberi. Al-bahru yang aslinya maknanya adalah samudra, laut, diganti menjadi orang yang dermawan. Telah memberi, orang-orang dermawan itu telah memberikan sesuatu kepada Zaid. Gitu. Ini ahya yang berposisi sebagai musnad, al-bahru berposisi sebagai musnad ilaih. Dua-duanya menggunakan makna majas. Karena kalau dijadikan makna lughawi ya ndak mungkin, masa ahya wus nguripaken opo al-bahru segara Zaidan ing Zaid. Iso ta segara memberikan kehidupan atau menghidupkan? Ndak bisa. Maka kemudian karena secara akliyah kita bisa memahami ndak mungkin segara iku ngekei penguripan. Gitu loh. Maka kemudian apa iki makna sing pas? Apa ini makna yang pas? Maka kemudian makna yang pas adalah ahya ai akto, memberi. Sopo al-bahru, wong dermawan. Kenapa kok al-bahru kemudian menjadi makna dermawan? Ini nanti kita bahas di bab berikutnya yang biasa kita sebut dengan alakoh. Alakoh itu hubungan. Makna ahya yang aslinya menghidupkan kemudian menjadi memberi. Alakohnya di mana? Al-bahru yang asalnya makna laut kemudian menjadi makna dermawan, alakohnya di mana? Lah kemudian korinah itu sesuatu yang menunjukkan makna ini majas apa? Korinahnya korinah akli. Isok ta, bisakah lautan memberi atau menghidupkan? Enggak bisa. Karena tidak bisa, ini namanya korinah. Enggak bisa. Pemikiran yang mengatakan tidak bisa inilah yang kemudian menjadikan pemahaman bahwasanya lafadz ahya al-bahru itu adalah majas. Majas. Saya kasih contoh lagi itu di bawahnya adalah yudabbihu abna'ahum. Yudabbihu itu aslinya maknanya adalah menyembelih. Menyembelih. Abna'ahum ing piro-piro anake kaum. Yudabbihu beleh sopo Fir'aun abana ahum ing anak-anake kaum. Nah, sekarang kita bahas. Di sini yang menjadi musnad dan musnad ilaihnya terkandung dalam lafadz yudabbihu. Yudabbihu itu maknanya menyembelih aslinya. Tapi pertanyaannya, loh, opo kabeh anak-anak yang hidup pada zamannya Fir'aun itu kemudian matinya disembelih? Lah, ini ternyata tidak, ternyata ada yang digantung, ada yang dilempar, ada yang ditusuk gitu loh. Maka kemudian makna yang aslinya yudabbihu kemudian diganti dengan makna membunuh. Nah, aslinya maknanya menyembelih kemudian menjadi makna dibunuh. Alakohnya di mana? Alakohnya adalah menyembelih itu ya membunuh, tapi membunuh belum tentu dengan cara menyembelih, itu namanya alakoh. Kemudian korinahnya, tanda-tandanya mana kalau itu makna majas? Iya, korinahnya adalah tidak mungkin setiap pembunuhan itu dengan cara menyembelih. Karena faktanya memang tidak semuanya disembelih, tapi ada yang ditusuk, ada yang dibanting dan lain sebagainya. Kemudian musnad ilaihnya katanya majas. Ya. Kenapa kok majas? Iya. Karena di situ kembalinya kepada Fir'aun. Yudabihu, beleh atau membunuh sapa Fir'aun. Abena ahum ing piro-piro anake kaum. Pertanyaannya,
apakah yang membunuh itu mesti Fir'aun? Nah, itu yang kemudian menjadi alakoh. Alakohnya siapa? Iya sing mateni yo algojone Fir'aun lah, bukan Fir'aun sendiri. Wong arek sakmono kae mosok Fir'aun kabeh. Masa yang dibunuh sekian banyaknya kemudian mesti Fir'aun yang membunuh? Ndak. Ada yang membunuhnya algojo. Ada yang membunuh itu adalah prajurit, dan ada yang membunuhnya memang Fir'aun sendiri gitu loh. Maka kemudian inilah yang kemudian disebut musnad dan musnad ilaihnya maknane majas. Majas nanti ada keterangan di belakang. Paham ya? Jadi yudabbihu di sana itu terkandung musnad dan musnad ilaihnya, fi'il dan fa'il. Kedua-duanya bermakna majas. Kenapa? Yudabbihu itu makna aslinya menyembelih, berganti menjadi makna membunuh. Kemudian yang fa'ilnya aslinya kepada Fir'aun itu majas. Kenapa? Karena tidak pasti yang membunuh itu adalah Fir'aun. Bisa jadi algojo, bisa jadi prajurit, bisa jadi pion-pion itulah ya. Manakah kemudian ini disebut musnad dan musnad ilaihnya majas. Paham? Semoga paham. Selanjutnya model ketiga. Model ketiga ini musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Ahya nguripaken. Nah, ini asli. Mas ahya ahya ini posisinya sebagai musnad. Ilahun musnad ilaih. Dah saya ulang. Musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Ahya yang aslinya menghidupkan, tapi ini juga bisa dimaknani hakikat loh ya, bisa. Kenapa? Karena musnad ilaihnya pas. Tapi bisa dimaknani juga majas. Kenapa? Ahya yang aslinya menghidupkan diganti menjadi makna menumbuhkan, nyukulno. Hidup itu kan cenderung apa ya? Punya nyawa, punya nafas. Nah, karena ini kepada tumbuhan yang tidak bernyawa, tidak memiliki nafas, maka kemudian ahya ini cenderung kemudian dimaknani tidak menghidupkan tapi menumbuhkan. Tapi lafadz ahya al ilahu al baqla itu boleh dimaknani hakikat kedua-duanya, boleh musnadnya saja kita ganti majas untuk lebih mudah difaham. Tapi lafadz ini memang boleh majas, boleh hakikat ini. Boleh. Yes. Musnadnya majas, musnad ilaihnya hakikat. Ini. Kemudian ini tinjauannya lafziyah loh ya, musnad dan musnad ilaihnya loh. Bukan hakikatnya mutakalim loh, bukan, tapi lafadznya. Selanjutnya ahya al-ardo ar-rabi'u. Ar-rabi'u itu musim semi. Ahya di sini posisinya makna aslinya menghidupkan tapi berganti menjadi menumbuhkan. Ar-rabi'u itu makna asli karena posisinya menjadi musnad ilaih. Maknanya asli apa? Musim semi. Secara lafziyah tapi hakikatnya ya tetap Gusti Allah ya. Hati-hati loh. Makanya kemudian hakikat secara mutakalim itu tersimpan di dalam hatinya mutakalim. Jadi ahya nyukulaken al ardo ing bumi apa ar-rabi'u musim semi. Oke. Jadi ketika orang mukmin ya hakikatnya tetap kepada Allah. Tapi secara lafziyah ini musnadnya dimaknani majas, ar-rabi'nya sebagai musnad ilaihnya dimaknani
hakikat, artinya makna asli. Kemudian kategori yang ketiga, model yang ketiga musnadnya hakikat, musnad ilahnya berupa majas. Ja'a zaidun, tapi yang diingin ini sama dengan keterangan kemarin. Jadi ja'a sebagai musnad maknanya hakikat, ja'a teko sapa zaidun zaid. Tapi zaid itu yang diinginkan adalah bukan zaid hakiki tapi pembantunya, temannya atau yang lain. Ini berarti zaidnya di sini. Cuman ini korinahnya apa? Korinahnya adalah korina faktual, faktanya. Loh sampean jare ngomong zaid sing teko. Lah kok sing teko dulure zaid. Loh lah iya mengane yang saya maksud zaid di sana adalah majas gitu. Korinahnya mana? Korinahnya yo dilihat faktanya siapa yang datang. Kalau yang Zaid betul yang datang berarti Zaid di sini hakikat. Tapi kalau yang datang temannya Zaid, gurunya Zaid, berarti lafadz Zaidun di sini bermakna majas. Ja'a sebagai musnad mengandung makna hakikat, tapi Zaidun di sini bisa bermakna hakikat dan juga bisa bermakna majas. Kalau yang datang bukan Zaid hakikat, temannya atau ayahnya atau gurunya atau siapapun yang berhubungan dengan Zaid, maka Zaid di sini bermakna majas. Selanjutnya kalau contoh yang kedua anbatal bakla sabab zaman itu maknanya sama seperti kemarin, wus nyukulaken al bakla ing sayur mayur apa sababuz zaman. Nah, sababuz zaman itu yang aslinya generasi muda, tapi diganti menjadi pergantian musim. Itu ya. Jadi ini yang sababuz zaman ini yang menjadi musnad ilaih itu bermakna majas. Zaidun yang menjadi musnad ilaih, kalau yang datang Zaid betul maka bermakna hakikat. Tapi kalau yang datang orang yang ada hubungannya dengan Zaid maka Zaid bermakna majas. Cuma ini korinahnya apa? Korinah faktual, faktanya seperti apa korinah? Korinah itu sesuatu yang menunjukkan apakah ini makna majas atau makna hakikat. Alakohnya, yo alakoh itu hubungane sapa sing teko. Oh ternyata temannya Zaid, berarti hubungane adalah hubungan pertemanan. Podo-podo koncone Zaid, podo-podo ada hubungannya dengan Zaid. Sababuz zaman ya gitu, sababuz zaman itu korinahnya apa? Korinah lafziyah. Gak mungkin kemudian kita gantikan generasi muda itu telah menumbuhkan, tidak bisa. Tapi pergantian musim. Kenapa? Karena generasi muda dia tidak bisa mempengaruhi musim. Maka sababuz zaman lebih cenderung makna majas, pergantian musim. Kemudian alakohnya adalah pergantian musim itu dari musim A, musim B, musim C. Generasi muda juga begitu, dari generasi A, generasi B, generasi C. Itu namanya alakoh, hubungan memiliki hubungan makna. Nah, kalau korina itu petunjuk di mana sababuz zaman harus dimaknani majas. Itu korina. Nah, kita lanjutkan. Jadi setiap kala majas itu wajib ada korinah. Korinah itu sesuatu yang menunjukkan bahwasanya lafadz itu lafadz majas. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kalam tersebut terdapat lafadz majas
atau tanda-tanda pengalihan makna dari hakiki atau makna asli menjadi makna majazi atau makna yang bukan semestinya, bukan aslinya. Contoh, hazamal amir al aduwa wa huwa fi qasrihi. Ini jelas makna majaz. Kenapa? Raja mengalahkan musuh. Wa huwa fi qasrihi, tapi raja ada di istana. Loh kok iso raja iki mengalahkan musuh padahal dia ada di istana. Maka wa huwa fi qasrihi, lafadz wa huwa fi qasrihi ini sebuah korina, petunjuk bahwasanya hazamal amiru al aduwa itu maknanya majas. Berarti hazamal amiru bukan amir ini yang mengalahkan, bukan pimpinan, bukan raja, tapi siapa? Prajurit. Nah, berarti yang mengalahkan adalah prajurit. Berarti hazama ngalahno sopo al amiru prajurit. Al adwa ing mungsuh. Wa huwa utawi raja, lho ngono, wa huwa utawi raja. Iku fi qasrihi ing dalam istanane raja. Ini namanya korina lafziyah. Lafat wa huwa fi qasrihi itu korina lafziyah, sebuah petunjuk bahwasanya lafat ini lafat majas. Temen tak apa raja ngalahno mungsuh? Yo gak mungkin lah. Kenapa? Karena ndak mungkin raja berperang sendiri. Kata-kata tidak mungkin berperang sendiri ini juga menjadi sebuah korinah, tanda yang menunjukkan lafadz ini maknanya majas. Paham ya? Wa fi qasri juga menjadi korina lafziyah, menjadi korina lafziyah yang menerangkan bahwasanya ini adalah lafadz majas. Kenapa? Kok iso raja iku ning nggone, kok bisa ya raja itu ada di istana tapi mengalahkan musuh? Ki maksudnya apa? Hazamal amiru al adwa. Oh, berarti lafadz ini majas. Majas. Hazama wus ngalah nih, bubar nih. Ya. Sopo al amiru. Lafadznya al amiru. Ya. Rojo, tapi maknanya berganti menjadi tentara, prajurit, atau pasukan perang. Sopo al amiru, pasukan perang al adwa ing mungsuh. Wahua kita kembalikan ke amir tapi menggunakan makna hakikat. Wahua utawi al amir rojo iku fi qasri dalam istanane rojo loh gitu lah. Nah, kok bingung Pak? Ya nggak usah bingung-bingung amat lah ya. Karena bisa kita tangkap secara akliyah bahwasanya tidak mungkin raja itu mengalahkan musuh secara sendiri dalam peperangan, pasti menggunakan prajurit. Nek tandingnya lek-lekan satu lawan satu ya mungkin, tapi namanya perang kan tidak mungkin kalau sendiri, tapi pasti ada prajurit. Tapi yang kita bahas di sini adalah tanda korina, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa lafadz hazamal amiru al aduwa itu adalah bermakna majas gitu. Kok bisa menggunakan majas? Iya, karena ada lafadz wahuwa fi qasrihi. Karena raja ada lafadz wahuwa fi qasrihi, raja berada di istana. Kok iso yo raja di istana tapi mengalahkan musuh? Kok bisa ya? Maka pertanyaan inilah yang kemudian mengarahkan kita pada pemahaman lafadz hazamal amiru al aduwa itu majas. Nah, tanda yang seperti ini disebut korina lafziyah. Korina lafziyah. Yes. Kamu tambah bingung kok sampean. Kita lanjut. Yang kedua ada tanda maknawi. Maknawi begini. Mahabbatuka ja'at bi ilaika. Ya, oke. Pahami, dengarkan baik-baik. Ini kalau memang nggak mendengarkan baik-baik, nggak bisa memahami majas itu bagaimana sih gitu.
cintaku padamu mendatangkanku padamu. Kecintaanku padamu telah mengantarkan aku padamu. Sekarang saya mau tanya, yang mendatangkan kalian, mendatangkan kita kepada sesuatu, itu kecintaan kita atau kaki kita? Kalau hakikat loh ya, kalau hakikat. Hakikatnya siapa? Kaki kita atau hakikat lafzi loh. Kalau hakikat mutakalim ya balik nang Allah, sekali lagi balik nang Allah. Tapi ini secara lafziyah. Secara lafziyah yang bisa menyampaikan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu keinginan kita atau kaki? Atau alat yang menyampaikan, alat atau keinginan? Yo alat. Hakikatnya alat. Ada orang punya keinginan tapi nggak bisa nyampe. Ada orang punya alat digunakan tapi nggak punya keinginan juga nyampe gitu. Jadi kalau dimaknani hakikat ya nggak mungkin, yang mungkin kan kita jalan ke sana itu yo kaki kita. Maka lafadz yang seperti ini dimaknani majas. Kenapa? Karena secara akliyah, secara akal, secara maknawi nggak mungkin rasa cinta yang bisa mendatangkan kita ke sana. Tapi kaki, tapi kaki perjalanan kita itu. Maka lafadz yang seperti ini bisa kita pahami. Oh, ini makna majas. Adalah makna majas. Jadi makna majas itu makna yang tidak asli. Nah, makna majas itu makna yang tidak asli atau bukan semestinya, bukan aslinya. Kecintaanku padamu telah mengantarkanku padamu. Orang yang guyu ke gayamu. Kalau kamu bilang gitu betul tak? Kakimu nggak ada, masuk bisa sampai ke sini. Nah, jadi kalau hakikat lafziyah ya harus di kaki yang menyampaikan seseorang pada satu tempat. Tapi lafaz yang seperti ini makanya kemudian kita nggak pernah mempertanyakan, tapi kita juga nggak sadar kalau ini adalah kalimat yang majas. Nah, dari pemahaman seperti ini karena akan paham, oh ini maknanya majas ini. Senengku nang awakmu, kecintaanku padamu menyampaikan aku padamu. Gayamu kalau ngomong ya ora iso, sikilmu sing garanom kamu ke sini, kakimu yang mengantarkanmu ke sini. Buktinya saya cari cintamu itu yang mana? Nggak ada wujudnya. Nggak bisa saya lihat. Tapi yang bisa saya lihat adalah kakimu. Jadi makna asli mengantarkan itu ya alat itu. Nah, tapi sesungguhnya yang kita bahas di sini adalah begini loh. Kita memahami sebuah lafaz itu kadang kita nggak pernah lagi berpikir ini majas apa hakikat. Pokoknya kita paham ya sudah. Nah, dari pembelajaran balaghah ini kemudian diharapkan kalian itu bisa membedakan iki makna asli, ini makna majazi. Itu loh. Maksudnya pembelajaran ini tuh nanti ke sana. Ada orang ngomong enggak kok sedikit-sedikit terus akhirnya dibantah, enggak. Tapi kalau kita sudah paham ya udah, enggak perlu kemudian sampean wah gak mungkin, kecuali dalam gojlokan atau kita ngomong dalam bergurau. Ya boleh lah untuk melancarkan kita cepat memahami itu memang dilatih dengan komunikasi, sering komunikasi. Oh, wong iki ngomong majas iki. Oh, ini lafadznya hakikat. Oh, gini aja supaya dia bingung enggak ketika kita berdebat atau apapun. Ketika mereka menggunakan makna hakiki, kita coba lari kepada makna majazi. Itu biasa. Teknik berdebat itu kadang begitu. Supaya orang ini bingung dulu, kita pengaruhi dengan cara apa? Mereka menggunakan makna hakikat, kita menggunakan makna majas. Cek bingung dhisik. Yang pada akhirnya dia ikut dengan jawaban kita. Itu salah satu cara berdebat. Dan itu kalau di pondok dulu sering kita gunakan cara-cara seperti itu. Caranya lawan bicara itu bingung itu bagaimana. Ya, jadi ini majas yang tandanya menggunakan akal atau maknawi, menggunakan maknawi.
Manawi itu bisa dimaksud akli lah ya. Kenapa? Manawi itu kan bisa dipikir. Ya. Kalau tadi makna lafzi apa korina lafzi, kenapa? Karena dilihat dari lafadznya sudah kelihatan. Tapi kalau ini korinanya bisa kita pahami. Dari mana kemudian maknanya majas? Iya, karena sesungguhnya yang menyampaikan seseorang satu tempat ke tempat yang lain itu adalah menggunakan kaki. Dari aslinya kaki kemudian menjadi mahabbah, kecintaan, nah itu bisa kita pahami melalui akal. Itulah. Paham ya? Semoga paham lah, nanti kita bahas lebih lanjut di bab yang asli menerangkan tentang majas. Kemudian tanda yang ketiga, model atau korinah yang ketiga itu korinah adatiyah, kebiasaan. Hazamal amir al adwa. Lafat hazama wis ngalahaken, wis ngobrak-abrik sapa al amiru raja al adwa yang musuh. Kemudian pikiran kita berpikir, loh, iya dah, perang itu masa hanya raja saja? Masa apakah raja itu berperang sendiri? Tidak mungkin. Kebiasaan perang itu ya satu peleton, satu pasukan. Maka dari kata-kata atau dari pemikiran kita bahwasanya ini adalah kebiasaan orang perang itu satu pasukan. Oh, berarti ini lafadz majas. Kenapa? Karena di situ lafadz amir kan mufrad. Oh, ini kalam majas ini loh gitu loh. Dari pemahaman kita, mosok perang itu kebiasaannya satu pasukan, tapi ini kok pakai mufrad. Oh, berarti ini lafadz majas. Maksudnya hazama us ngalakan sopo al amiru rojo lan bolo tentarani. Nah, al adwa ing musuh. Raja mengalahkan musuh. Berarti yang dimaksud bukan raja sendirian, tapi raja beserta tentaranya. Nah, ini yang disebut kalam majas. Cuma korinahnya menggunakan korina adatiyah. Di mana adatnya? Adatnya itu adalah kebiasaannya itu sebuah peperangan tidak mungkin dilakukan seorang raja, tapi raja plus tentara-tentaranya. Ini korina atau tandanya adalah tanda adatiyah. Kenapa? Karena kebiasaannya perang itu tidak dilakukan oleh raja seorang diri, tapi dilakukan raja dan bala tentaranya. Saya ulang lagi sekali lagi. Lafadz hazamal amiru al adwa wa huwa fi qasrihi, ini korinanya korina lafzi. Di mana kita mengetahui korina lafzi? Ya, karena di sana ada lafadz wa huwa fi qasrihi, diucapkan, ada lafadznya. Kemudian yang kedua korina maknawi, ini dihasilkan dari pemikiran kita. Mahabbatuka ja'at bi ilaika. Kita berpikir tidak mungkin yang mendatangkan kita adalah kecintaan, tapi kaki. Oh, berarti lafadz ini lafadz majazi atau kalam majazi yang korinahnya menggunakan korina akli atau maknawi. Kemudian kalau yang terakhir menggunakan korinah adatiyah, hazamal amir al adwa. Kebiasaan wong perang itu ya enggak sendiri, tapi menggunakan bala tentara, pasukan perang. Maka kebiasaan inilah yang kemudian disebut dengan korina adatiyah. Di samping korina itu kalau nanti kita akan jelaskan ada yang namanya alakoh. Alakoh itu hubungannya. Tapi kita akan bahas di bab majas, tidak kita terangkan di sini. Anak-anak yang saya cintai, hari ini pembahasan kita sampai di sini dulu. Kalau kalian ingin mendalami silakan kalian
eh, chat di grup yang sudah kita buat, atau sampean kalian menjapri saya enggak apa-apa, nanti akan saya jawab, akan saya terangkan. Tugas hari ini tidak mengumpulkan apapun, tapi untuk mensiasati kalian tidak hanya absen di online, absennya saya tambahkan satu absen di daring di aplikasi, yang satunya saya ingin tahu komentar kalian di kolom komen. Itu yang menunjukkan nanti kalian betul-betul menyimak video ini. Jadi kalau di komen tidak ada nama kalian, maka saya anggap kalian hanya absen di aplikasi dan tidak menyimak video ini. Nah, supaya kalian betul-betul menyimak video ini, maka silakan nama kalian masukkan di kolom komen. Kalau pengen komen panjang ya monggo, tapi kalau pengen komen yang pendek ya silakan tulis namamu, kelasmu, dah. Itu bagi saya udah cukup kalau kalian itu betul-betul menyimak video ini. Sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Fitini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan bacaan salawat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.